Kembali di iNews Siang, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian besar kota Bandung. Ya, pemirsa, kencangnya angin membuat sebuah papan reklame rubuh dan menimpa beberapa kendaraan yang setengah melintas. Hujan deras dan angin kencang melanda sebagian besar wilayah kota Bandung selama hampir 1 jam Sabtu sore. Akibatnya sebuah papan reklame besar di persimpangan Jalan Ibrahim Aji dan Soekarno-Hatta Bandung roboh dan menimpa sebuah mobil serta 2 sepeda motor yang melintas. Beruntung pengendara mobil selamat dan 2 pengendara sepeda motor terluka ringan. Kecelakaan karena papan reklame roboh karena tadi pukul 13 kan hujan deras sehingga ini menimpa 2 sepeda motor, 1 kendaraan roda 4. Untuk korban sekarang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Proses evakuasi papan reklame membuat lalu lintas tersendat. Guna mengurai kemacetan, polisi membuat rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus lalu lintas ke jalur lambat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anak di kota Kediri hanyut terseret arus. Korban tercebur ke parit saat sepeda motor yang dikendarai orang tuanya mogok terendam banjir. Luapan air sungai ini terjadi setelah wilayah Kediri diguyur hujan deras lebih dari 4 jam pada Sabtu malam. Akibatnya 2 anak hilang usai tercebur ke sungai. Peristiwa terjadi saat kedua korban berboncengan sepeda motor dengan kedua orang tuanya. Setibanya di lokasi, kendaraan yang mereka tumpangi mogok dan berusaha dibawa ke tepi jalan. Namun diduga tidak mengetahui batas tepi jalan, kedua korban dan ibunya tercebur ke sungai. Melihat hal itu, sang ayah dengan dibantu sejumlah warga berusaha menolong mereka. Namun hanya ibu korban yang berhasil selamat. Upaya yang kami lakukan sampai detik ini adalah melakukan pemantauan di sekitar aliran sungai sampai dengan di outlet yang berada di Kelurahan Kaliombo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan koordinasi dengan seluruh potensi relawan yang ada di Kota Kediri untuk secara bersama-sama melakukan pemantauan. Kita juga berkoordinasi dengan tim kepolisian untuk sesegera mungkin mengeluarkan informasi A1 terhadap informasi kehilangan terhadap 2 orang. BPBD Kota Kediri dan petugas kepolisian terus melakukan pencarian kedua korban. Derasnya arus dan tingginya debit air menjadi kendala pencarian. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang hilang akibat perahu tenggelam di Kemelaten, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Sementara polisi berhasil mengevakuasi 9 sepeda motor warga. Tim SAR gabungan mengevakuasi sepeda motor penumpang perahu tambangan yang tenggelam di Surabaya, Jawa Timur. Satu persatu sepeda motor yang berhasil dievakuasi dibawa ke Mapolsek Karangpilang, Surabaya dengan menggunakan truk untuk didata. Kanit Reskrim Polsek Karangpilang Ibtu Gogot Purwanto mengatakan total ada 9 sepeda motor milik penumpang perahu tambangan yang berhasil diangkat. Untuk sepeda motor yang bisa dievakuasi sejumlah 9. Jadi yang tadi pagi saya menyampaikan 10, ternyata sepeda motor hanya ada 9. Informasi awal 10, ternyata ada 9 ya. Tolong diperbaiki untuk laporannya. Terus kemudian sampai dengan detik ini adik kita, rekan kita, saudara kita yang Mbak Desi belum bisa dievakuasi, belum bisa ketemukan. Mohon doanya dari rekan-rekan wartawan, warga kota Surabaya mendoakan agar Mbak Desi bisa segera dievakuasi. Ya. Tentang waktunya nanti dibatasi sampai jam berapa kita tidak tahu. Nanti itu dari BPBD yang menentukan. Sementara itu, pencarian korban hilang bernama Desi warga Kemelaten dihentikan sementara karena arus sungai deras. Pencarian dilanjutkan Minggu pagi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan seharusnya diisi dengan ibadah dan kegiatan sosial bermanfaat. Namun puluhan remaja di Jakarta Timur ini justru tawuran menggunakan senjata tajam dan sarung.
Kelompok remaja di kawasan Makassar, Jakarta Timur terlibat tawuran di Jalan Sarbini. Bulan Ramadan yang seharusnya diisi dengan ibadah, kelompok remaja ini justru saling serang menggunakan senjata tajam dan sarung. Salah satu remaja yang terjatuh saat berlari menjadi sasaran remaja ini untuk dianiaya. Tawuran terjadi karena saling ejek dan dilanjutkan untuk bertemu di permukiman yang sepi. Dari puluhan remaja yang terlibat, 2 pelaku telah ditangkap polisi. Ini udah 2 malam berturut-turut. Terus yang kedua bukan anak sini, jadi mereka cuma nyari kesempatan pas orang-orang pada sholat raweh sih. Jadi gitu aja. Pengalaman sih 50 kali ya. Warga khawatir tawuran kelompok remaja terulang kembali. Untuk itu, orang tua dan lingkungan sekitar dihimbau agar bekerja sama mengawasi putra-putri mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Meluapnya Sungai Gumawang di kawasan Lokawisata Baturaden, Kabupaten Banyumas masih menyisakan duka bagi para pedagang kaki lima yang menjadi korban. Ya, pemirsa, di sini Partai Perindo hadir untuk membantu pedagang dengan memberikan gerobak agar pelaku usaha kecil ini dapat kembali berjualan. Isnanto menjadi salah satu pedagang di kawasan Lokawisata Baturaden yang masih trauma dengan kejadian meluapnya Sungai Gumawang. Gerobak dan lapak miliknya serta pedagang lain hanyut, tak tersisa di bawah derasnya arus sungai yang meluap. Tapi kemarin banjir agak besar karena mengingat air yang agak besar itu secara tiba-tiba. Air meluap langsung menerjang gerobak-gerobak yang ada di sebelah timur sungai. Kini Isnanto dan sejumlah pedagang lainnya di tempat wisata ini dapat berjualan kembali. Partai Perindo hadir di tengah-tengah bencana dengan memberikan bantuan gerobak baru. Gerobak baru akan sangat membantu pedagang kecil untuk kembali berjualan. Jadi hati saya langsung tergerak untuk bisa membantu. Niat baik dari Perindo untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita yang kena bencana itu bisa kita laksanakan. Sangat bagus. Saya ibaratnya mewakili para pedagang mengucapkan terima kasih sekali. Cukup sangat membantu lah. Langkah partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 ini dapat membantu meningkatkan ekonomi pelaku usaha kecil sekaligus menggerakkan UMKM. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Chef Arnold Purnomo memenuhi undangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk memeriahkan pembukaan Ramadan Light Festival dan Kampung Ramadan di Plaza Balai Kota Solo. Ya, Chef Arnold bersama Bobon, Coki, dan Tretan memasak gulai ayam sebanyak 1.000 porsi sebagai menu buka puasa. Chef Arnold yang telah menjadi kader Partai Perindo ini bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam acara Semarak Kampung Ramadan di Solo, Jawa Tengah. Bersama Bobon Santoso, Coki, dan Tretan, koki selebritas asal Indonesia ini memasak 1.000 porsi gulai ayam untuk warga Kota Solo yang datang untuk buka puasa bersama. Di Balai Kota untuk 1.000 porsi sama Bobon, Coki, Tretan, dan Bobon, Coki, Tretan. Menunya apa tuh? Gulai ayam. Gulai di Solo kan di tengah enak. Teman-teman juga jarang ke sini, kita bawa ke sini dan juga kan dikesakan ya, nanti silahkan bersama di sini. Dari pagi mereka juga udah keliling ke tempat-tempat kita yang baru, misalnya Solo Safari, Masjid Sesaid, Teknopark, terus apa mana ya? Pasar Gede untuk membeli bahan-bahan. Gulai ayam gampang, cepat, ikan tulang untuk buka bersama. ASN dan rawat bersama. Ya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama putranya Jan Etestri Narendra turut menyaksikan acara memasak yang digelar di Balai Kota Solo ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Pahing, Surabaya mengalami kenaikan. iNews yang akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.